Wahai saudara-saudaraku warga Nahdliyin, ingat, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah peristiwa tragedi yang menimpa pemuda GP Ansor di Banyuwangi. Ada kurang lebih 62 pemuda GP Ansor yang menjadi syuhada, yang dibantai, dibunuh oleh pengikut-pengikut atau kader-kader komunis PKI. Ingat, ini sejarah. Juga terjadi peristiwa 13 Januari tahun 65, tepatnya di desa Kanigoro, Kediri. Para santri banyak, puluhan bahkan, mungkin bisa ratusan santri dilukai, bahkan ada yang dibunuh, para ustadz, para kiai dibunuh, dibantai, diseret seperti binatang, pondok pesantren dibakar, Al-Quran dibakar. Siapa pelakunya? Kader-kader PKI. Kemudian terjadi lagi peristiwa pemberontakan Madiun pada tahun 48. Korbannya bukan hanya para ulama, para kiai, tapi juga para pejabat-pejabat, lurah, camat. Siapa yang melakukan itu? PKI. Maka sekarang ada istilah kebangkitan ulama Nusantara, bukan kebangkitan ulama Nusantara. Mereka itu memakai kedok ulama Nusantara untuk menipu umat, untuk membohongi umat, masyarakat yang awam. Ya. Mereka sebenarnya bukan kebangkitan pribumi, tapi kebangkitan PKI. Bukan kebangkitan pribumi, kebangkitan PKI. Yang mengatakan kebangkitan ulama Nusantara atau warga Nusantara, bukan kebangkitan warga Nusantara, kebangkitan komunis Nusantara. Ya. Jadi hati-hati saudaraku, negara ini tidak boleh terpecah belah. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap utuh. Ya. Mereka ini sudah dibubarkan secara struktural organisasi, ya, karena TAP MPRS tahun 66. Tetapi hakikatnya mereka belum bubar. Anak-anak cucu mereka, keturunan-keturunan mereka, ya, menyusun strategi untuk melakukan pembalasan dendam terhadap kaum muslimin. Maka hati-hati saudaraku. Sekarang sudah muncul kembali, sudah bangkit kembali. Mereka terang-terangan menabuh genderang perang terhadap para ulama. Sekarang yang diserang adalah para habaib, tetapi tidak hanya para habaib, bahkan para kiai, para ulama yang mendukung para habaib, yang membela para habaib, mereka caci maki dan mereka ancam. Ya. Maka tidak boleh peristiwa seperti tahun 65 terjadi kembali. Peristiwa tahun 48 jangan sampai terulang kembali. Ya, kita harus siapkan mental kita, siapkan diri kita, ya. Kita jaga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita jaga ulama-ulama kita jaga habaib-habaib kita jaga guru-guru ngaji kita, ya. Kita jaga anak-anak kita, santri-santri, kita jaga, kita bersatu umat Islam. Kita lakukan perlawanan sewaktu-waktu mereka benar-benar melakukan aksinya seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, sejarah yang telah mencatat itu. Semoga Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari niku termasuk salah satu orang yang gemar bersilaturahmi. Nalika beliau belajar ten Mekah, beliau punya guru juga dari kalangan habaib. Salah satu guru beliau itu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau pulang ke Indonesia, zaman semonten, zaman itu, tahun itu komunikasi susah, transportasi ke Arab itu pakai kapal laut, jadi tidak bisa sering-sering ke Mekah. Nah, Mbah Hasyim ketika pulang ke Indonesia seolah-olah lost kontak, putus hubungan dengan guru-guru beliau yang ada di Mekah, di Tanah Suci. Nah, suatu hari Mbah Hasyim mendengar ada keponakan Habib
Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Solo. Kalau nggak salah namanya Habib Alwi Al-Habsyi. Begitu mendengar ada keponakan gurunya yang tinggal di Solo, beliau tanpa pikir panjang langsung berangkat ke Solo, naik dokar. Tapi panjenengan bayangaken, saudaraku dimanapun berada, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita dengar saat ini, kita lihat ada orang yang memakai simbol NU, baik itu mengaku sebagai santri NU, atau itu mengaku sebagai kader NU, atau memakai atribut-atribut NU, akan tetapi mereka ini benci terhadap para habaib, rasis mulutnya terhadap nasabah Alawi, ya, selalu mengumbar kebencian terhadap para habaib. Maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya, manusia itu bukanlah NU, bukanlah orang NU, tetapi dia mengaku-ngaku sebagai orang NU. Tapi hakikatnya orang itu adalah antek-antek komunis, itu adalah anak-anak cucu PKI. Ya. Kemudian kalau ada kiai yang katanya kiai NU, kemudian dia mengajak umat ini, mulutnya rasis, mengajak umat ini untuk membenci para habaib, untuk mencaci maki para habaib, untuk memfitnah para habaib. Ya, meskipun dia ngaku gus, ngaku kiai, itu bukan kiai, itu dukun. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon untuk berhati-hati. Jangan mudah tertipu dengan penampilan. Jangan mudah tertipu dengan istilah julukan gus, kiai, ya. Hati-hati. NU itu merupakan Jam'iyatul A'dham, organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam NU ini terdapat banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang alim, yang alamah. Banyak santri-santri yang alim alamah. Di dalam NU ini mengajarkan tentang kesejukan, tentang perdamaian. Jangankan sesama kaum muslimin, NU ini sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. NU paling anti terhadap perpecahan. Jadi kalau ada kiai NU yang justru membuat perpecahan di antara umat Islam, itu bukan kiai, itu dukun. Nah, ada orang yang mengaku dirinya sebagai aktivis NU, mengaku dirinya sebagai kader NU, itu bukan kader NU, itu kader PKI. Karena kader NU pasti dididik untuk menghormati, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan tidak mungkin mulutnya rasis. Ya. NU itu adalah Jam'iyatul A'dham, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saudaraku dimanapun berada, mohon berhati-hati, jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu dengan penampilan, dengan istilah sebutan gus ataupun kiai. Ya, ada kiai yang terkenal sebagai nama Syarif Rahmat misalnya. Menurut saya tepatnya bukan Syarif Rahmat, tapi Saraf Laknat, karena muncul dari mulutnya provokasi terhadap umat ini, mengajarkan kebencian terhadap para habaib, ya, anti terhadap para habaib. Ya. Ini bukan sarif, tapi saraf. Sudah otaknya sudah saraf, sudah mengalami gangguan otak mungkin ya. Yang ada dalam otaknya kebencian, kotor hatinya, busuk hatinya. Ya. NU mengajarkan kerukunan. Jangankan kepada sesama umat Islam, kepada orang kafir saja NU ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Ya, mari santri-santri NU dimanapun berada, jangan kalian ini tertipu. Ya, mudah sekali terprovokasi. Ya, kita nderek saja pada dawuhnya para kiai-kiai sepuh NU, pada gus-gus NU yang memiliki guru yang jelas, ya, yang fatwa-fatwanya selalu mengajak kepada kita semua untuk tetap mencintai dan menghormati para habaib,
Ya, kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang tidak usah diikuti. Ya, kita tetap menghormati, jangankan para habaib, orang biasa saja, ya, orang-orang soleh kita wajib untuk menghormati dan untuk memuliakannya. Ini akhir zaman, ya. Jadi siapapun yang mengatasnamakan NU, memakai simbol-simbol NU, ya, atau bahkan mengaku sebagai pengurus NU, ya, maka seharusnya PBNU harus tegas, NU harus dibersihkan dari antek-antek PKI ini. Ya, karena NU ini merupakan organisasi yang menjadi benteng keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau NU ini pecah, ya, karena disusupi oleh antek-antek PKI, disusupi oleh keturunan-keturunan anak cucu daripada komunis, ya, akhirnya sesama warga NU dibuat pecah belah, dibuat saling bermusuhan, perang, saling menumpahkan darah, sehingga negara tidak kondusif, ya. Maka tujuan mereka adalah untuk memecah belah umat Islam, karena kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia ini punya dua kekuatan. Yang pertama ada kekuatan militernya, ya, TNI, kemudian yang kedua adalah hijaunya umat Islam, ya. Maka saya mengajak kepada warga Nahdliyin, teman-teman saya yang pernah mondok, pernah ngaji, kita kembali pada ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak guru-guru kita, kiai-kiai NU yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, menjaga lisannya, tidak menyakiti siapapun, ya. Kemudian selalu menjunjung tinggi akhlak dan adab terhadap para kiai, para ulama, dan juga para habaib. Ya, semoga orang-orang ini segera Allah hancurkan. Provokator-provokator yang ada di negeri ini, semoga segera Allah hancurkan dan Allah lenyapkan. Sehingga NU kembali bersatu dan NU fokus kepada mendidik umat, menjaga umat ini dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang mulhid, yang jauh dari ajaran daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.